SPKA. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai ASN. Tema yang akan kita angkat yaitu transformasi digital sudah berjalan. Namun, mengapa budaya kerja organisasi masih belum berubah? Kalau kita lihat sekarang ini, hampir semua instansi pemerintah sudah menggunakan digitalisasi. Sudah paperless, sudah menggunakan tanda tangan elektronik, bahkan pelayanan masyarakat juga sudah semakin digital. Tetapi pertanyaannya, kenapa budaya kerja masih sama? Mengapa masih ada pekerjaan yang lambat, masih ada ego sektoral, masih ada yang suka mencetak dokumen daripada membaca aplikasi? Nah, hari ini kita akan mencoba mengupasnya bersama dengan dua orang narasumber, yaitu Dr. Anca dan Bapak Suryadi. Mulai dari pertanyaan yang sederhana. Menurut Bapak-Bapak sekalian, apakah aplikasi yang baru yang berada di organisasi sudah berhasil melakukan transformasi digital? Kalau saya sih belum setuju ya, karena kan sebenarnya digitalisasi itu hanyalah sebuah alat. Sedangkan transformasi digital itu kan perubahan atau adaptasi dari perilaku serta budaya organisasi, begitu. Kadang-kadang sudah ada di proses digitalisasi ya, seperti e-SIP RS, kemudian e-budgeting, e-office, tapi tetap juga pegawai-pegawai itu masih bekerja secara manual. Jadi intinya belum ada transformasi secara digital walaupun sistemnya sudah digital gitu. Saya setuju. Ini sesuai dengan modul pelajaran organisasi digital yang kita pelajari di modul tersebut, bahwasanya digital itu bukan sekedar teknologi, tetapi organisasi itu mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, sehingga harus ada kolaborasi serta membangun pola kerja dan inovatif. Jadi teknologi itu adalah sebagai alat saja. Yang paling sulit untuk dalam hal ini yaitu mengubah manusianya. Oh, ya, Kira-kira gitu. Kalau begitu, kenapa budaya organisasi justru lebih sulit berubah daripada teknologinya, Pak? Itu dia, memang budaya itu kan tidak sebentar ya dibentuk. Budaya itu kan terbentuk bertahun-tahun. Nah, di sanalah ada budaya kerja. Sementara kan digitalisasi itu juga harus dibentuk. Makanya ketika adanya proses digitalisasi tidak serta-merta membentuk. Jadi harus ada kebiasaan menggunakan digitalisasi baru bisa proses transformasi itu berjalan. Menurut saya ada 3 aspek utama. Yang pertama, mindsetnya dulu. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, sistem penghargaan. Kalau kita lihat, kalau pemimpinnya yang dulu menerapkan bagaimana mencontohkan penggunaan aplikasi tersebut, maka secara tidak langsung bawahannya akan ikut. Jadi budaya itu sebetulnya yang kita lihat meniru, bukanlah mendengar. Oh, ini sepertinya menarik sekali nih Bapak sekalian. Berarti perubahan budaya itu harus dimulai dari pemimpinnya ya? Lalu kalau yang kita bahas ini kita kaitkan dengan materi kita di agenda 3, khususnya terkait dengan akuntabilitas kinerja, itu bagaimana Bapak? Jadi memang kalau dihubungkan ya dengan akuntabilitas, jadi kalau laporan itu kan sebenarnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sementara yang bertanggung jawab itu kan bukan alatnya, orangnya. Jadi kalau seandainya laporan itu juga orang yang menggunakan digitalisasi itu bukan orang yang bertanggung jawab, maka laporannya juga tidak benar, gitu kan. Sehingga memang butuh orang juga yang punya integritas benar, punya integritas, ditambah lagi proses sistem digital, maka laporannya itu akan semakin baik, semakin terukur, kemudian semakin bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi mendukung gitu kan, adanya aplikasi ini mendukung dari kinerjanya tadi, jadi bisa lebih dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Siap.
Sepertinya semakin menarik diskusi kita nih. Mungkin kalau kita hubungkan dengan kelembagaan, transformasi digital ini justru membutuhkan kolaborasi. Kalau di setiap unit masih sistem sendiri-sendiri tanpa terintegrasi, akhirnya akan timbul ekosentral. Mungkin di sini perlulah kita mensinergikan antara unit-unit terkait sehingga dapat kita memberikan satu kesatuan yang dapat saling berhubung antara unitnya. Jadi memang perlu adanya inovasi. Jadi inovasi digital. Jadi dengan adanya inovasi itu tadi perubahan-perubahan yang Bapak sampaikan tadi itu akan terakomodir dari update-update inovasi yang ada di aplikasi maupun di proses transformasi digital gitu. Jadi bukan cuman orangnya saja yang berubah ya, kebiasaannya berubah dan lain-lain karena itu, tapi juga inovasinya juga harus mendukung perubahan itu gitu. Jadi alat itu mendukung perubahan dari perilaku atau kebiasaan si ASN tersebut. Tanggapan dokter itu seperti apa nih ketika ini kita kaitkan dengan manajemen kinerja? Kalau kita lihat, sering sekali organisasi itu hanya mengukur aktivitasnya. Misalnya sudah upload berapa dokumen hari ini, hingga padahal yang lebih penting itu hasilnya, outputnya atau outcome-nya. Apakah pelayan menjadi lebih cepat? Apakah masyarakat sudah dapat manfaat lebih puas? Atau itu lebih esensi manajemen kinerja? Oh, jadi sekarang hanya upload saja ya dok, Iya. selesai gitu ya, tanpa melihat kira-kiranya itu ya. Oh, asik. Menarik. Iya benar juga tadi yang dokter sampaikan, kalau hanya upload saja ya itu, sehingga memang harusnya dengan adanya inovasi itu kan standar pelayanan kita ini harusnya lebih baik gitu ya. Lebih baik lagi, mekanisme yang berbelit-belit itu menjadi lebih sederhana, sehingga pelayanan kita akan semakin lebih baik dengan adanya proses digital tadi gitu, digitalisasi di semua lini lah. Ya seharusnya memang seperti itu. Jadi kita bisa mengukur perubahan digital itu kalau dia tidak bisa mengubah yang berbelit menjadi lebih mudah, lebih simpel, ya kita bisa menganggapnya sebagai proses transformasi digital yang gagal gitu kan. Lalu dok, kalau kita kaitkan dengan materi kita terkait dengan manajemen keuangan negara itu seperti apa dok? Oh begitu ya. Kalau kita kaitkan dengan setiap anggaran yang kita keluar itu seharusnya ada manfaatnya terhadap masyarakat dan juga terhadap organisasi. Karena kita beli aplikasi itu terkadang mahal, antara manfaat dan penggunaannya itu tidak sesuai. Mungkin disinilah kita harus menganggaran ke depannya bagaimana value-nya. Digitalisasi itu memang meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Nah, ini terkait dengan materi kita yang terakhir nih Pak Suryadi, terkait dengan manajemen risiko. Itu seperti apa kira-kira pandangan Pak Suryadi terkait dengan materi yang kita bahas ini? Yang terakhir ini manajemen resiko memang. Jadi setiap ada perubahan itu pasti ada resiko yang pasti akan terjadi. Kalau perubahan digital di lingkungan pemerintah, pasti resikonya adalah penolakan dari pegawai, kemudian kekurangan budgeting, anggaran karena harus membeli biaya yang mahal tadi kan, sehingga nanti terkuras anggaran. Jadi memang di sana tadi kita kembali lagi bahwa di sana letak seorang pemimpin tadi bagaimana melakukan mitigasi terhadap resiko-resiko yang terjadi, sehingga proses digital tadi tidak terhambat hanya gara-gara resiko kecil. Misalkan ada pegawai yang menolak, kemudian kita tidak menindaklanjuti, sehingga seorang pemimpin harus punya manajemen resiko untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Pak Suryadi bisa mencontohkan seperti apa ini kasusnya terkait digitalisasi di lembaga?
Ya, kalau kita mau ngambil contoh nyatanya lah ya secara umum, kalau misalkan di rumah sakit ya, misalnya di rumah sakit walaupun ada sudah ada sistemnya, tapi ya terkadang-kadang dokter itu masih lambat juga mencatatkan rekam medisnya. Kemudian apa koordinasi yang harusnya itu cepat, tapi jadi lambat. Mungkin karena dokternya juga fokus ke pasiennya dok ya. Iya, itu dia. Sehingga mungkin dia lupa. Makanya kita mungkin harus juga mengingatkan lah ya. Kalaupun mengingat berarti ke depan juga harus teknologi harus lebih berkembang lagi, harus ada AI atau apa gitu ya. Pengingat ya gitu ya. Ya, sebagai pengingat gitu. Sehingga memang kembali lagi sistem itu harus ada goodwill ya, ada keinginan yang baik dari budaya yang baik. Bagaimana ini sama-sama nih gitu, jadi sama-sama kita dukung proses digitalisasi kayak sistem-sistem yang ada di rumah sakit itu bisa dimanfaatkan oleh ASN atau seluruh pegawai yang ada di rumah sakit. Contohnya seperti itu sih. Kalian bisa menambahkan sedikit nih? Mungkin di sini perlu ada budaya saya rasa. Jadi kalau budaya itu menjadi suatu tatanan menggunakan sistem tadi, saya rasa semuanya akan terjadi kolaboratif dan terbuka sehingga berorientasi pelayanan yang mana aplikasi yang sederhana aja bisa kita memberikan hasil yang sangat luar biasa sehingga masyarakat bisa menerima manfaatnya dan pelayan bisa cepat kita realisasi Berjalan maksimal. berjalan dengan maksimal begitu. Baik, setelah lama nih kita berdiskusi, ternyata saya juga bisa mengambil saya mencoba untuk mengambil kesimpulan bahwa transformasi digital itu bukan tentang membeli teknologi, tetapi bagaimana teknologi mampu mengubah cara pikir, cara bekerja dan budaya berorganisasi seperti itu. Jadi saya menambahkan juga bahwa kita tidak cuma memastikan digitalisasi ini berjalan, tetapi kita juga memastikan proses kolaborasi, proses kerjasama itu juga berjalan. Jadi karena kita ini sebagai akselerator ini kan seorang pimpinan ya, di pimpinan di area yang terkecil. Jadi kita harus itulah memastikan kolaborasi tetap berjalan sehingga proses digitalisasi ini berjalan juga dengan baik. Karena pada akhirnya bahwasanya yang menentukan keberhasilan dari transformasi digital itu bukan sekedar kecanggihan alatnya, tetapi perlu ada kolaboratif, adaptif, dan juga berorientasi dengan pelayanan sehingga dalam pelaksanaan teknologi ini dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya yang seluas-luasnya dan pelayanan yang sesempurna mungkin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam berakhlak, melayani dengan hati, memimpin dengan integritas, dan berinovasi untuk negeri.